Oke, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, saya Muhammad Hanif Hidayatullah dengan NIM 23713020. Dan dimana pada video kali ini kita akan membuat sebuah objek yang nantinya itu akan dijadikan augmented reality. Nah, pada objek ini saya akan membuat sebuah cangkir. Kenapa cangkir? Karena saya suka kopi, jadi saya memilih cangkir. Bukan cangkir sih, lebih tepatnya gelas. Karena juga objek yang mungkin cukup mudah untuk kita bisa pelajari dalam tahapan pembuatan awal di aplikasi Blender. Untuk itu kita langsung saja buka aplikasi Blendernya, teman-teman. Tentunya kalian harus menggunakan aplikasi Blender, bebas mau versi terbaru atau versi terlama. Di sini saya menggunakan versi LTS, yang dimana versi LTS ini tuh lebih stabil ketimbang versi baru gitu. Dalam hal ini, hal yang paling kalian utamakan yaitu seperti di sini. Adapun dasar-dasarnya itu kalian bisa scroll untuk zoom out dan zoom in. Kalian bisa tekan tombol tengah yang ada di mouse yang bisa untuk scroll itu, kalian tekan untuk menggeser ke arah dari tempat ini gitu, arah dari kubus ini. Kalian ingin versi mana itu kalian gunakan itu. Nah, kemudian kalian bisa scroll zoom, scroll in, ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kalian bisa tekan Z. Sini kalian bisa melihat rate-nya itu seperti apa, ya kan? Kemudian kalian bisa melihat material preview-nya seperti apa, solid, dan sebagainya. Kemudian kalian bisa tekan Shift A untuk membuat sebuah objek baru. Di sini ada cube, circle, IQ, cylinder, dan sebagainya. Banyak yang bisa digunakan dalam project ini gitu. Jadi di sini saya bukan membuat, ini saya akan menjelaskan ulang apa jadi digunakan. Saya sudah buat projectnya itu berbentuk cup ya. Ini kita hapus dulu ya, kita tekan Shift A, kita coba. Ini ada silinder. Nah, di sini kita tekan tab untuk memblok semuanya ya kan. Kemudian kita bisa tekan G untuk menggeser posisinya. Kemudian kita bisa tekan G dan Y untuk menggeser posisinya ini tetap berada di sumbu Y. Kemudian kita bisa tekan G dan Z untuk mengunci pergeseran tetap berada di sumbu Z. Begitu ya teman-teman sekalian. Karena saya sudah ada projectnya, di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja fitur yang digunakan dalam pembuatan cup. Jadi kita silang aja dan kita langsung masuk ke project yang sudah saya buat. Nah, inilah project yang sudah saya buat, yang dimana saya membuat cup gitu ya. Kenapa buron bang? Karena emang kita menunggu proses rendering selesai gitu supaya gelas ini bisa terlihat dengan jelas. Jadi apa aja sih bang yang digunakan dalam pembuatan gelas ini gitu. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, kalian bisa membuat gelas ini menggunakan tools yang ada di sini gitu. Dari silinder ini, ini kan dari silinder. Kemudian ada yang namanya fitur modifier. Modifier ini digunakan untuk mengedit gambar. Banyak fitur-fitur yang kita gunakan di video kali ini teman-teman sekalian. Jadi dalam pembuatan gelas ini ada fitur contohnya seperti ini. Ini awalnya kita menggunakan yang namanya itu curve ya, seperti ini. Kita menggunakan lengkungan ini gitu. Karena saya tidak lagi menggunakan itu, kita cukup. Nah, karena saya tidak menggunakan itu, kenapa? Karena saya sudah menggunakannya. Dan ketika kita sudah menggunakannya, kenapa dia bisa menjadi tembul seperti ini? Itu karena di modifier itu ada yang namanya apa?
apakah di sini. Nah, di sini itu kita bisa menebalkan objeknya gitu. Dia ada di geometri ini gitu. Di sini kita bisa menebalkan gagangnya, tergantung seberapa mau kita bisa menebalkan gagang tersebut gitu. Di sini contohnya, ini bisa saya tebalkan sesuai yang kita mau gitu dalam pembuatan gagang tersebut. Berhubung saya sudah menemukan yang tepat, maka saya tidak akan mengubahnya lagi. Kemudian kalian bisa klik tabnya kan. Tab ini tadi fungsinya itu untuk dalam mode edit. Nah, ketika kita memilih tab, maka kita akan dalam mode edit. Untuk kita bisa mengosongkan ini, kalian bisa klik kanan. Nah, di sini banyak nih hal-hal yang bisa digunakan seperti bevel FGS split, dan sebagainya. Gitu, teman-teman sekalian ya. Kita masuk ke di sini tempat penanaknya ya, teman-teman sekalian. Nah, kenapa ini bisa melengkung? Awalnya itu silinder, kita itu menggunakannya bevel, teman-teman sekalian. Nah, bevel ini kita klik tabnya kan, kemudian kita masuk ke dalam mode tab. Berikutnya tab, baru kita CTRL-B. Nah, disinilah kita bisa menggunakan bevel. Namun berhubung saya sudah menggunakannya, maka inilah yang dapat dihasilkan dari fitur bevel tersebut, teman-teman sekalian. Untuk sebuah warna, teman-teman sekalian, kalian hanya cukup klik gelasnya dan kemudian kalian pergi ke fitur material. Nah, di material ini kalian bisa mengubah warna sesuai yang kalian inginkan. Mana ini? Saya pencet tab, maka warna ungu. Saya pencet gagangnya itu warna putih, teman-teman sekalian ya. Nah, di sini sepertinya belum ada, kita pakai saja. Kita ubah warnanya menjadi warna apa ya bagusnya, mungkin inilah ya. Nah, itulah untuk mengubah warna, teman-teman sekalian. Ketika gelas sudah jadi, tentunya tak lupa pula kalian menambahkan latar belakang ya, teman-teman. Nah, latar belakang ini kalian bisa menggunakan shift A ya, teman-teman. Kemudian apa dia namanya tadi, surface curve mesh yang itu bisa kalian gunakan untuk menambahkan latar belakang. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya itu lightning. Di sini kan mempercerahnya itu tergantung dari bagaimana kita meletakkan cahaya gitu kan, motor di mana, dan bagaimana kita meletak kamera untuk menghadap gelas tersebut gitu loh. Di sini lah kita diuji gitu tahap lighting kita itu bagus atau tidaknya, itu tergantung bagaimana kita mengkomposisikan suatu benda atau mendesain suatu benda atau suatu objek dalam pembuatan objek di Blender ini gitu. Misal kita mau buat lihat dari kanan atau kayak dari kiri, dari atas, dari bawah, itu tergantung dari mana kita itu mengatur. Kalau untuk tampilannya kita bisa dilihat di sini, kita tekan Z, kita lihat render versi master preview. Master preview itu wireframe. Nah, ini nah, ini dia dilihat dari kamera gitu. Kita ini bisa kunci nih mau diletak di mana kamera ini gitu kan. Dengan kayak gini cerah, kita mau kunci kamera itu di mana. Itulah tahap-tahap yang sebenarnya bisa dilakukan dalam proses pembuatan objek di Blender gitu, teman-teman sekalian ya. Nah, ini tahap render membuat objek di Blender. Tentunya itu bukan merupakan yang sulit, kalian hanya perlu mengulang dan mengulang seterusnya
supaya kalian terbiasa dengan fitur-fitur shortcut ataupun fitur-fitur shortcut dan hal-hal editing lainnya yang bisa kalian perluas dalam menggunakan Blender. Mungkin itu saja proses Blender. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke tahap yang namanya itu augmented reality, yang dimana objek ini nanti seperti nyata gitu. Ketika dilihat kamera dia seperti muncul. Itu nanti akan kita lanjutkan di namanya aplikasi Unity. Sekian dari tutorial Blender. Terima kasih. Seperti nyata gitu. Langsung saja kita pergi ke Chrome. Nah, jangan fokus ke TikTok, please jangan fokus ke TikTok. Nah, kalian bisa lihat di sini kita cari saja yang namanya itu Vuforia. Typo sedikit nggak apa-apa kan dibenerin. Langsung saja masuk ke Vuforia. Nah, di sini ketika kalian sudah punya akun, ini saya login dulu ya, karena sebelumnya saya sudah login. Nah, ketika kalian sudah punya akun, kalian bisa langsung saja register di sini menggunakan Gmail kalian. Ketika kalian sudah punya akun, kalian bisa langsung masuk saja ke akun yang sudah kalian buat, teman-teman sekalian. Nah, di sini ketika sudah masuk ke dalam mode engine, kalian pergi ke download. Nah, di sini kalian download for Unity karena kita akan menggunakan Unity. Ketika kalian sudah mendownload ini, karena saya sudah download, jadi saya tidak perlu download lagi. Maka selanjutnya kalian pergi ke home atau akunmu, ke my akun. Di sini ada yang namanya plan lisensi. Kita akan buat lisensi kita gratis. Ini yang gratis, ya tidak bayar kok. Kalau mau bayar kalian silakan menggunakan yang bayar. Tapi saya akan memberitahukan bagaimana menggunakan yang gratis. Kalian buat saja. Kita tunggu. Nama lisensi kita buat aja itu coba dulu. Oke. Coba dulu namanya. Oke. Ketika lisensi sudah dibuat, kita langsung ke project manager. Ya. Generate database. Coba dulu nama database kita buat. Kita pakai versi yang di patch generate. Jika sudah kalian generate, kalian klik saja. Di sini kalian tinggal menambahkan HDD target. Di sini kalian akan memasukkan foto yang dimana fotonya itu ketika dia di-scan, maka hasilnya akan menampilkan gambar 3D tersebut gitu loh. Kita pilih saja foto. Saya pakai foto ini saja yang sudah ada, misalnya width ini buat 100 teman-teman, dan kita bisa langsung apa ini tidak terlihat saja. Nah, ini sudah jadi teman-teman sekalian ya. Ketika ini sudah jadi, kalian tinggal download saja database-nya. Kalian tinggal download, ini kalian centang, tinggal kalian download database Unity Editor. Kalian download Android Studio. Dan itu nanti tinggal kalian download saja database-nya gitu kan. Sabar, ini sepertinya masih ada problem. Kenapa ya? Ketika kalian sudah jadi, maka kalian bisa mendownload database-nya. Kalian download saja teman-teman ya, Unity Editor. Ya, ini ya Unity Editor aja kalian download. Kenapa Unity ya? Karena kita menggunakan Unity, simple ya. Karena sudah download, maka dia bakal seperti ini, teman-teman sekalian. Oke, itu tahap dari Vuforia. Mungkin itu saja tahap dari Vuforia. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap Unity ya teman-teman ya. Oke. Yang dimana kita akan menggunakan aplikasi ketiga yaitu Unity untuk membuat objek ini bisa terlihat 3D gitu ya. Di scan itu 3D. Caranya itu tentunya kalian harus menggunakan aplikasi dulu yang namanya itu Unity.
kalian bisa mendapatkannya di Google, di Chrome, di website manapun itu, dan kalian di sini bisa download for Windows atau Linux. Kayak gitu kalian menggunakan sistem aplikasi apa gitu, sistem apa kalian gunakan, atau Mac atau Linux, tergantung kalian. Jika kalian Windows maka kalian download menggunakan Windows. Oke, lanjut. Di aplikasi ini tampilan awal ketika kalian membuka Unity. Nah, sebelum ini kita kan diminta login. Nah, kalian login dulu, atau kalian buat akun dulu jika kalian belum memilikinya. Kalian buat akun baru kalian login, maka kan tampilannya seperti ini. Dan ini project yang sebelumnya sudah saya buat. Untuk menambahkan project baru, kalian tinggal klik saja new project. Nah, di sini kalian tinggal nama project kalian itu apa, bebas gitu, akhir atau apapun itu, kalian tinggal klik project gitu. Nah, ketika di create maka ini otomatis seperti ini gitu, maka kita akan menunggu ini sehingga tampilannya itu nanti bakal selesai gitu, sekali. Dan tinggal menunggu ini untuk kita bisa masuk ke tahap editing di Unity. Karena saya sudah ada, jadi saya silang. Saya akan menjelaskan project yang sudah saya buat di Unity teman-teman sekalian. Di sini kita akan menggunakan kamera. Kalian ke game object. Kalau ini nggak ada, berarti kalian belum berinstall kamera. Jadi setelah kalian masuk ke kamera, kalian bisa open for game configuration. Nah, di sini kalian tinggal masukkan lisensinya. Berhubung saya sudah memasukkan lisensi itu di mana? Lisensi itu dari database yang sebelumnya sudah kalian buat di sini. Nah, ini bisa kalian copy dan kalian copy kalian copy dan kalian pastekan di sini gitu. Nah, setelah dipastekan, kalian pastikan database tadi sudah terdaftar di tempat ini ya teman-teman. Ini ada thread di cache, bisa kalian matikan saja. Kemudian kalian bisa pergi ke game object, kalian tambah engine dan next target. Kalian perkecil hingga kalian bisa masuk dalam next target tersebut. Ini dia. Ini dia index targetnya. Kemudian kalian tinggal select aja di sini objek yang dimana nanti sebagai scan. Ini dia objeknya. Kemudian ya. Kemudian sebagai contoh kita bisa pakai cube 3D object sini. Terserah sih, nggak perlu cube, kita pakai ini aja 3D object cylinder ya teman-teman. Jadi ini kita kecil ukurannya, sebentar kita perkecil, ini kita masukkan ke dalam index target. Untuk AR kamera kita bisa tambahkan autofokusnya, kalian bisa tambahkan saja masuk, terus namanya dia focus and ADD, simpan saja. Kita sudah bisa membuatnya di sini. Karena sudah ada, jadi saya menggunakan kamera fokus. Di kamera fokus ini kalian klik saja, isi saat instalasi. Nah, di kamera fokus ini filenya tinggal
tinggal kalian isi program yang ada di sini gitu. Jika ini sudah terisi ya, ini sudah version, tapi sudah terlebih dahulu. Saya poster dulu ya. Jika sudah, ini bisa di save saja seperti biasanya PTLS, dan kita tinggal bilang saja. Nah, jika tidak ada pesan-pesan error, maka kodenya tadi sudah benar. Setelah itu kita bisa langsung mulai saja dengan klik tombol ini. Nah, ini adalah tampilan objek yang sudah saya buat, maka dia akan tampil seperti ini. Kenapa seperti ini, bukan cup, dan ini sebuah tutorial teman-teman ya. Jadi inilah tampilan yang sudah kita buat, dan dia akan tampil seperti ini. Bagaimana cara kita menampilkan objek yang kita buat? Caranya itu mudah, yang dimana project atau objek 3D tadi itu tinggal kita masukkan objek yang sudah kita buat di Blender. Nah, jadi di Blender ini saya lupa, kalian bisa ekspor di Blendernya itu menggunakan file FBX. Untuk itu sekian dari tutorial dalam di Unity.